Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sensor pendeteksi air jernih dengan menggunakan sensor LDR. Kami membuat tugas ini dalam rangka untuk memenuhi proyek final dari tugas sistem sensor yang diampu oleh Bapak Dr. Raden Sumiharto, SSI MKOM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renzeki Santosa dengan NIM 2249965 PA 21534. Saya Haidar Amrur Evanda dengan NIM 225055277 PA 21752. Dengan saya sendiri Firsyan Akbar dengan NIM 22492917 PA 21152. Latar belakangnya kami membuat proyek ini adalah saat ini kualitas air merupakan faktor krusial dalam mendukung kehidupan dan ekosistem di seluruh dunia. Salah satu indikator penting dari kualitas air adalah tingkat kejernihan yang mencerminkan seberapa jelas atau transparan air tersebut dari kotoran, partikel, atau zat terlarut lainnya. Kebutuhan air bersih menjadi semakin mendesak karena air yang tercemar dapat mengancam kesehatan manusia, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya air. Dan untuk rumusan masalahnya, apakah sensor LDR dapat dimanfaatkan untuk mengukur dan menilai tingkat kejernihan air secara akurat dan efisien? Yang kedua adalah kenapa pengguna sensor yang efektif dapat mendukung pemantauan kualitas air yang lebih luas dan terjangkau. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengintegrasi sensor LDR ke dalam sistem yang memberikan informasi yang berguna dan dapat diandalkan mengenai kejernihan air. Di sini ada dua kondisi dari air. Yang pertama ada air jernih. Jadi air jernih itu biasanya memiliki warna yang transparan atau jernih. Ini berarti bahwa ketika Anda melihat air, Anda dapat melihat melalui tanpa banyak gangguan atau warna yang mencolok. Sedangkan jenis air yang kedua adalah jenis air kotor, yakni air yang memiliki warna yang bervariasi, tergantung pada jenis dari kontaminasi yang ada di dalamnya. Misalkan air yang terkontaminasi oleh zat organik, misalnya material tanah, mungkin memiliki warna kecoklatan atau kuning. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai sensor yang kami gunakan dalam proyek kali ini, yaitu sensor LDR. Jadi, sensor LDR atau Light Dependent Resistor merupakan salah satu komponen jenis resistor dengan nilai resistansi yang terus berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor. LDR memiliki suatu material yang menyebabkan sensor tersebut dapat bersifat induktor ataupun isolator, tergantung dari nilai intensitas cahaya yang masuk. Jadi kalau kita lihat pada grafik di sebelah kiri, itu sumbu Y-nya merupakan resistansi dan variabel pada sumbu X-nya merupakan light level dalam satuan lux. Jadi ketika cahayanya gelap, itu nilai resistansinya besar, dan ketika cahayanya terang atau dalam siang hari, itu nilai resistansinya kecil. Oke, berikutnya adalah untuk cara kerja teoritis dari sensor, dan bisa dilihat mungkin ini nanti di zoom ya. Dan ini itu nanti bakal diisi air sampai pada level tertentu. Lalu kemudian pada level tertentu cairan atau air tersebut akan dideteksi oleh sensor. Dan seperti bisa dilihat di diagram yang disediakan, kalau air jernih itu cahaya pasti langsung memasuki sensor dan dideteksi sehingga nilai cahaya yang dideteksi itu bernilai tinggi. Sedangkan kalau air tidak jernih atau keruh, itu pasti ada partikel-partikel kotoran atau impurity yang menyebabkan cahaya beberapa itu istilahnya terhalang. Karena cahaya terhalang, jadi sensor tidak bisa secara penuh mengambilnya sehingga nilai intensitasnya akan berubah mengecil, sehingga kita dapat mengetahui semakin keruh air maka nilai cahaya yang masuk ke dalam sensor itu akan semakin kecil, sehingga dari situlah kita mendeteksi kejernihan air tersebut. Next. Dan berikut adalah diagram sensor, dan bisa dilihat ini mungkin tidak terlihat, tapi dari diagram tersebut itu ada LED, di mana LED tersebut adalah sumber cahaya, dan bisa dilihat ini yang terang-terang ini sumber cahayanya. Dan
Di situ ada power supply. Power supply itu kita menggunakan baterai 9 volt dan ini yang menggantung. Ini kami lupa lem dan baterai ini 9 volt untuk power supply-nya. Kami memilih 9 volt karena Arduino Nano dapat mensupport 9 volt dan berikutnya adalah LCD display. LCD display bisa dilihat itu untuk mendisplay informasi apakah air tersebut jernih atau tidak dan LED indikator sama sifatnya namun ini berbeda warna, ada 3 warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Merah artinya kotor, kuning artinya keruh atau diantara kotor dan keruh, dan hijau artinya jernih. Dan berikut ada casingnya. Casingnya ini berisi kabel-kabel dan sistem sensor seperti Micron Arduino Nano. Dan ini dilindungin agar tidak terkena environment luar. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan diagram blok dari proyek yang kami buat. Di sini kami menggunakan microcontroller berupa Arduino Nano. Lalu kami juga menggunakan power supply, yang dimana power supply-nya itu merupakan baterai 9 volt. Lalu ada LCD display dengan ukuran 128 x 64 pixel. Lalu ada sensor LDR. Lalu selanjutnya kami menggunakan 3 buah LED. Yang pertama ada LED yang berwarna merah, LED yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna hijau. Ini dapat dilihat pada diagram pada gambar di sebelah sini. Ya, ini merupakan dokumentasi dari proyek yang kami buat. Di gambar sebelah kiri paling atas itu ada LCD display yang menampilkan status dari kejernihan air. Di situ terbaca bahwa statusnya itu kotor. Lalu gambar yang kedua itu merupakan skema alat dari proyek yang kami buat. Lalu yang ketiga itu sama, masih skema alat juga. Yang keempat itu ada hasil dari pengujian yang kami lakukan. Di situ terlihat bahwa sensor LDR-nya dapat menangkap kejernihan air. Lalu gambar yang kelima dan keenam juga merupakan hasil dari proses pengujian yang kami lakukan. Kemudian di sini untuk flowchart yang kita gunakan untuk kode dari sensor kejernihan air yang kami buat. Yang pertama ada start, yaitu untuk memulai program. Kemudian kita ke deklarasi variabel, kemudian setup, kemudian setelah menjalankan fungsi setup kita masuk ke fungsi auto range. Di sini adalah fungsinya untuk mengukur tingkat kejernihan tapi masih belum di display. Kemudian setelah auto range kita memanggil fungsi display setup. Kemudian setelah display setup kita loop. Kemudian di dalam fungsi loop ada nilai light, yaitu sama dengan nilai LDR. Light untuk rumusnya sendiri, light sama dengan light dikurangi zero load light off. Kemudian untuk perhitungannya seperti pada flowchart, kami menggunakan rumus %K sama dengan light dibagi ZLN dikurangi ZLF. Kemudian setelah itu ada %K, apabila %K lebih dari sama dengan 100, maka LED hijau akan menyala dan display print akan menampilkan LCD dengan tulisan jernih. Kemudian apabila K kurang di antara 50 sampai 100, LED kuning akan menyala dan LCD akan menampilkan tulisan keruh. Apabila nilai K kurang dari 50, LED merah akan menyala dan LCD akan print tulisan kotor. Selain itu akan menampilkan nilai invalid dan akan dikembalikan ke fungsi looping. Berikut pseudocode dari flowchart yang kami buat. Udah gue rekam. Udah. Sekarang tuang. Ingat, jangan sampai full, intinya sampai nutupin LED lah. Saya anjing. Apa sih? Nah, op. Kok gede banget. Nah. Tuh. Kelihatan nggak ini jernih? LCD-nya. Geser kameranya ke layar.
Ya, kelihatan. Sekarang ngeliatin itu serial monitornya. Nah, ingat kali ini kopinya jangan kelebihan. Pakai ini. Action. Masukin. Oh. Nah, itu udah langsung bro. Kru. Kru. Rolling action. Ya. Oh. Layar. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan program yang kelompok ini buat, yang baris-baris awal di sini adalah library-nya, di mana kita menggunakan library arduino.h, lalu ada library u8g2 lib.h, lalu ada spi.h, dan ada wire.h. Lalu di sini untuk LCD-nya kita yang menggunakan library yang ini u8g2 lib.h, nanti bisa di-download di bagian manage library, lalu nanti kita bisa search aja nama library-nya itu u8g2 lib.h. Nah, ini adalah library yang digunakan untuk LCD yang kita gunakan, di mana namanya adalah u8g2. Kita menggunakan SSD 1606. Jadi ntar kita install, lalu nantinya program akan bisa jalan. Selanjutnya, di baris bawah di sini ada u8g2 underscore SSD 1306 underscore 128 kali 64, di mana 128 kali 64 ini adalah ukuran dari LCD yang kita gunakan dengan panjang 128 pixel kali lebarnya ada 64 pixel. Lalu pin untuk LDR kita hubungkan dengan Arduino di pin analog 0, lalu ada LED di pin digital 8, lalu ada LED berwarna merah di pin digital 2, dan ada LED warna kuning di pin digital 3. Kita juga menggunakan LED yang berwarna hijau, di mana kita sambungkan dengan pin nomor 4. Selanjutnya, variabel dari temh bernilai 0 kita deklarasikan, dan variabel teml bernilai 0. Lalu di bawah sini adalah library untuk LCD yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian file setup, di mana serial.begin 9600, di mana nilai 9600 merupakan baud rate dari program kita. Lalu ada pin mode LDR sebagai input, LED sebagai outputnya, terus serial.println mencetak tulisan berupa output starting, dan ada digital write LED yang merah, kuning, dan hijau kita deklarasikan sebagai kondisi high. Lalu ada fungsi auto range. Lalu selanjutnya dari ketiga LED tadi kita deklarasikan ketika kondisinya dia low. Lalu ada fungsi u8g2.begin, di mana ini adalah fungsi untuk menjalankan LCD. Lalu kita tetapkan delay 1 second atau 1000 microsecond. Selanjutnya variabel dari temp, torch, dan VO dengan jenis data float agar dapat membaca nilai berupa bilangan desimal. Lalu di fungsi loop kita mencetak digital write LED high. Lalu nilai pembacaan dari sensor itu akan tersimpan dalam variabel temp, di mana hasilnya itu merupakan analog read, sehingga kita perlu melakukan konversi dari pembacaan analog read menjadi persentase. Ini ada
persamaannya di mana nilai variabel temp sama dengan temp dikurangin temp L. Lalu nilai purge adalah 100 dikali temp dibagi dengan temp H kurang temp L, di mana temp H itu kondisi ketika dia high dan temp L kondisi ketika low. Lalu di bagian serial print kita cetak hasil pembacaan dari variabel purge, lalu kita tambahkan emoji persen di sini. Sehingga dari program ini itu adalah program untuk mengkonversi hasil pembacaan dari yang sifatnya analog read menjadi persentase. Lalu kita ada tiga kondisi, di mana kondisi pertama ketika nilai purge-nya lebih besar atau sama dengan 100, maka LED berwarna merah dan berwarna kuning akan mati, dan LED yang berwarna hijau akan menyala, dan program akan mencetak tulisan berupa jernih. Selanjutnya apabila nilai purge-nya di antara 50 sampai 100, maka yang menyala adalah LED yang berwarna kuning. Sedangkan LED merah dan juga hijau dia akan mati. Dan program akan menampilkan output berupa tulisan keruh. Selanjutnya apabila nilai purge di bawah 50, maka yang menyala adalah LED yang berwarna merah. Dan LED yang kuning dan hijau dia akan mati. Dan program akan menampilkan output berupa tulisan kotor. Selanjutnya ini merupakan uh, codingan dari library LCD yang kita gunakan, di mana nilai delay kita tetapkan sebagai 800 mikro atau 0,8 detik. Di sini ada bagian untuk auto range-nya yang tadi ada di bagian void loop, void setup, di mana serial print itu akan mencetak tulisan berupa auto range. Lalu untuk digital write-nya, LED akan uh, disetting dalam kondisi high. Terus ada delay-nya berupa 0,5 second. Lalu di sini ada fungsi for, di mana nilai dari temp H atau temp high itu akan ditambah beriringan dengan nilai analog rate. Jadi ada fungsi for perulangan 5 kali di sini. Dari 0 sampai ke 4, berarti kan karena dia kurang daripada 5. Terus serial print akan ada mencetak output berupa tulisan titik. Di sini biar rapi sih. Terus ada nilai delay di mana kita tetapkan secara delay adalah setengah detik. Terus ada variable temp H, di mana besar dari temp H dibagi 5 karena tadi perulangannya ada 5 kali. Terus kita tetapkan delay lagi, di mana besar delay adalah seperempat detik atau 250 mikrosecond. Lalu kita cetak LED dalam kondisi low. Terus di sini ada fungsi perulangan lagi, di mana I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus, jadi dia berulang sebanyak 5 kali. Namun di sini yang jadi pembedanya adalah yang ditambahkan di sini adalah nilai dari variabel temp L-nya. Kalau yang tadi itu temp H. Jadi nilai variabel temp L akan bertambah seiringan dengan hasil jumlahan dari analog read. Terus output akan mencetak tulisan berupa titik, dan nilai delay ditetapkan sebagai setengah detik. Selanjutnya variabel temp L akan dibagi dengan 5, di mana 5 adalah hasil dari pembagian ke 5 analog read tadi. Jadi di sini kenapa dibagi 5? Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kelima data yang terbaca dari analog read. Jadi misalkan analog read-nya membaca output berupa 10, 20, 30, 40, 50, maka nilai dari temp L itu adalah penjumlahan dari 5 hasil data tersebut dibagi dengan 5, sehingga menghasilkan nilai pembacaan berupa 30. Lalu kita masuk ke bagian void. Di sini untuk mencetak output pada bagian serial print, di mana ada serial print temp L sama dengan, lalu ada variabel temp L dipanggil di sini, ada variabel temp H dan pengurangan ya. Jadi temp H kurang temp L. Lalu di sini ada untuk LCD-nya masih, di mana ini ada 30 ini adalah letak dari tulisan di statusnya gitu. Jadi 3 itu untuk atas bawah, sedangkan 30-nya itu untuk kanan kiri. Maksud saya 3 ini untuk
kanan kiri dan 30-nya untuk atas bawah. Terus fungsi dari kondisi dipanggil. Jadi kondisinya adalah hasil dari pembacaan sensor LDR terhadap kejernihan air yang diukur. Itu di mana kondisinya ada 3, saat tadi terusnya lebih besar atau sama dengan 100, dia akan menghasilkan output LCD yang tulisannya jernih. Lalu saat terusnya di antara 50 sampai kurang dari 100 itu menampilkan output tulisan keruh, dan kalau dia nilai terusnya di bawah 50 akan menghasilkan tulisan berupa kotor. Oke, selanjutnya adalah mengenai rangkaiannya. Nah, di sini kami rancang ada rangkaian power source, rangkaian microcontroller, LED indikator, LED sebagai penyala lampu, LCD OLED, dan sensor LDR-nya. Untuk power source sendiri, di sini ada pinhead. Pinhead ini yang menghubungkan dari baterai 9 volt menuju rangkaiannya. Switch di sini itu untuk menyalakan atau mematikan dari microcontroller ini, karena power source-nya menghubung dengan switch, sehingga switch ini menjadi pengendali hidup atau matinya suatu sistem ini. Dioda gunanya untuk reverse polarity protection, di mana agar polaritasnya selalu tepat. Lalu untuk kapasitor dengan resistor ini gunanya untuk agar tegangan tidak secara tiba-tiba naik, karena itu dapat merusak suatu sistem, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan kapasitor ini. Berikutnya adalah sistem dari microcontrollernya. Microcontroller kami menggunakan Arduino Nano. Arduino Nano ini digunakan karena kecil dan juga dapat cocok gitu untuk sistem kendali kami. Lalu berikutnya adalah LED indikator, di mana LED ini itu dihubungkan dengan resistor 220 ohm menuju ground, dengan di sini pin-pinnya itu berasal dari microcontroller. Alasan kenapa agak dari LED ini masing-masing memiliki resistor sendiri itu karena yang pertama bisa dibilang resource kami terbatas, sehingga kami hanya memiliki resistor dikit atau tidak terlalu banyak istilahnya, sehingga kami memutuskan untuk diparalelkan saja, karena ujung-ujungnya juga LED yang menyala itu hanya satu, karena hanya satu sehingga bisa dibilang ini diabaikan gitu. Kayak misalkan kondisi ketika LED merah nyala saja, maka LED ini saja yang berhubung ke ground, dan LED ini itu tidak bisa dibilang tidak nyala, sehingga diabaikan. LED kuning juga atau hijau saja juga berlaku, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu berikutnya adalah LED indikator ini. Alasan kenapa kami memilih 4 LED itu agar penerangan yang dihasilkan itu secara maksimum. Karena kalau cuma satu LED putih saja itu kami sudah coba dan bisa dibilang kurang terang gitu. Sehingga kami memutuskan untuk 4 LED agar cahaya yang dipancarkan dan menuju sensor itu secara maksimum. Lalu berikutnya adalah LCD OLED. LCD OLED ini dari kami menggunakan yang 3,3 volt, dan LCD OLED-nya itu 128 pixel kali 64 pixel dengan serial komunikasi I2C. Lalu berikutnya adalah LDR sensor. Alasan kenapa rangkaiannya yang digunakan adalah seperti ini itu akan dibahas lebih lanjut lagi. Namun yang berbeda adalah ada kapasitor di sini. Alasan kapasitor di sini itu berbeda. Pertama, kapasitor yang C2 ini itu berbeda dengan C1. Bisa dilihat C2 ini tidak ada polaritas dan C1 ini ada. Kedua kapasitor ini memiliki dua fungsi yang berbeda. C1 atau yang di power source itu tadi agar tegangan tidak mendadak naik atau tidak mendadak turun juga. Lalu berikutnya yang dalam LDR sensor ini, kapasitor ini digunakan agar memfilter frekuensi tinggi, karena bisa dilihat di sini
ketika ada tegangan yang fluktuatif naik turun itu akan bisa dibilang didamping oleh kapasitor, sehingga bisa dibilang itu lebih halus dibanding nilai aslinya. Ini juga berfungsi sebagai, tadi sudah disebutkan, sebagai filter. Dan berikutlah adalah penjelasan mengenai rangkaian. Berikutnya adalah untuk simulasi atau visualisasi dari data sistem sensor kami. Dan untuk visualisasinya kami memutuskan untuk menggunakan Python dengan library NumPy dan Matplotlib. Dan bisa dilihat di sini kami sudah menggunakan NumPy dan Matplotlib, dan penulisannya ditulis di Jupyter. Lalu berikutnya adalah ini untuk yang pertama, alasan kami memilih untuk menggunakan metode voltage divider karena akan didapat data seperti ini. Dan ini alasan kenapa sampai 60.000 atau di sini 100.000 itu karena keterbatasan dari komputasi Python kami. Entah kenapa kami tidak bisa sampai berjuta-juta, sehingga kami memutuskan untuk sampai yang adanya aja. Dan bisa dilihat di sini datanya ini masih bisa dibilang terlalu kurva gitu, tidak terlalu linear. Sehingga kami memutuskan untuk apabila diberi diberi paralel ini, dimana di sini Rx diparalelkan oleh suatu resistor dengan resistor lagi dan diserikan dengan resistor sehingga mendapatkan nilai dari LDR-nya, sehingga mendapatkan rumus seperti ini. Lalu datanya bisa dilihat. Ini apabila Rx diparalelkan dengan 220, di sini 1000, 10.000, di sini udah sampai 100 kilo ohm, dan sampai seterusnya ini lebih gede lagi. Dan karena keterbatasan alat kami juga, kami memutuskan untuk Rx diparalelkan dengan 10 kilo ohm dan diserikan dengan 1000 ohm, sehingga dan datanya itu adalah yang ini dengan 1000 ohm ini, dan 10 kilo ohm diparalelkan dengan Rx. Datanya seperti ini, dan sehingga kita mendapatkan seperti ini. Ini meskipun tidak terlalu lurus, akan tapi dapat mewakilkan dari data kami. Dan alasan kenapa diparalelkan bisa dilihat di sini. Ini seakan-akan kayak mentok, tidak bisa melebihi dari 220. Dan ini terdapat alasannya sendiri, atau bisa dibilang sebagai limiter gitu. Dan ini ada datanya, dimana Rx diparalelkan dengan Rx diparalelkan dengan suatu R, dan di sini kasusnya adalah Rx diparalelkan dengan 1000 ohm. Dan di sini Rx itu dari 0 sampai bisa dibilang di sini 600 kilo ohm. Dari 0 sampai di sini bisa dilihat itu seakan-akan kayak tidak bisa melebihi dari 1000 ohm. Dan ini alasannya kenapa kami memilih untuk diparalelkan, agar bisa dibilang datanya lebih gampang diproses gitu. Lalu berikutnya, setelah dilakukan demonstrasi alat, didapat data ketika lingkungannya, dan ini data sangat berpengaruh dengan lingkungan. Dan ini percobaan pertama dengan lampu kosan nyala seperti ini, dengan volume air sekitaran 145,19 ml, zero load nyala 1,67 volt, dan zero load mati 0,55 volt. Zero load itu artinya ketika kontainer itu tidak ada airnya. Karena tidak ada airnya, itu bisa dibilang zero load. Dan zero load nyala itu ketika LED pada kontainer kosong itu menyala. Zero load mati itu ketika kontainer kosong dan LED mati, sehingga itu kedua data tersebut direkam dan dijadikan patokan gitu
untuk menentukan lingkungan dari sistem sensor tersebut yang dipraktekkan. Sebenarnya lebih baik untuk sistem tersebut diisolasi, namun karena keterbatasan alat kami juga dan keterbatasan finansial, sehingga kami memunculkan ide baru apabila tergantung pada lingkungan juga. Jadi meskipun kami tidak bisa mengisolasinya, jadi ya udah kita kami bisa dibilang auto range atau membuat range sendiri terhadap lingkungan tersebut. Dan bisa dilihat di sini, ini adalah volume, di mana volume ini kami menggunakan takaran sendok teh. Dengan nanti sendok teh ini sudah dihitung sekitaran 5 ml satu sendok teh. Sehingga ini dikali 5 nanti dan didapat data seperti ini. Ini sama dengan ketika rumus seperti Y sama dengan 5 per 2,11 ditambah 0,612x. Dan bisa dilihat ini itu bukan garis lurus tapi garis kurva. Lalu berikutnya adalah ketika kondisinya itu mati dan didapat zero load nyalanya itu 1,58 volt dan zero load matinya itu 0,44. Dan bisa dilihat ini sangat berbeda dengan zero load nyala yang ketika kondisi terang itu lebih tinggi dan zero load mati juga lebih tinggi. Tapi kalau yang kondisi mati itu zero load nyalanya lebih rendah dan matinya juga lebih rendah, sehingga memiliki data range yang bisa dibilang menurun gitu. Dan bisa dilihat di sini, ini untuk maksimumnya. Dan kami setting itu ketika di atas garis merah ini itu sudah pasti jernih. Di antara sini itu atau 50% dari sini itu keruh, dan di bawah ini udah pasti kotor. Dan bisa lihat datanya, ini juga sama. Ya, sama dengan 5 per 2,1 ditambah 0,721. Dan berikutlah dan sekian untuk karakterisasi serta visualisasi dari data yang dipaparkan. Oke, baik. Berikutnya adalah untuk penjelasan mengenai kalibrasi. Dan ini untuk rumus kalibrasinya adalah persentase K sama dengan VO. VO itu adalah data out atau Vout dikurangin V zero load mati per zero load nyala dikurangi zero load mati dikali 100%. Nah, kenapa alasannya begini? Bisa dilihat di sini. Dan ini data dari percobaan asli, dimana zero load nyala itu adalah garis merah yang atas ini, dan zero load mati ini adalah yang garis bawah ini. Bisa dilihat itu tadi sudah dijelaskan kalau grafiknya menurun kurva seperti ini. Dan di sini itu adalah ZLN dikurangi ZLM, itu ketika ini dikurangin ini untuk menyeting dari range dari bisa dibilang data tersebut. Dan ketika dicoba lagi, ternyata ketika 1/10 sendok teh itu masih dikatakan jernih, dan ditambahin lagi dan sampai ketika 0,5% 0,5 sendok teh itu sudah mulai keruh, sehingga bisa dikatakan kalau batasnya itu 0,4 volt, karena 0,4 volt itu bisa dibilang masih jernih. Tapi ketika udah 0,5 itu sudah kotor, dan ini bisa diperhatikan lagi di data yang ketika lampu nyala dan lampu mati. Ini lampu nyala, bisa dilihat ini 5/10 sendok teh ini sudah keruh, tapi 0,4 sendok teh itu masih jernih. Lalu kalau yang mati kondisinya itu 0,4 itu tetap masih jernih, tapi 0,5 itu sudah keruh. Dan ini membuat kami untuk bersepakat kalau kesimpulannya adalah di atas 0,5 atau di sini kurang dari 0,5 sendok teh itu
masih jernih, tapi ketika 0,5 sendok teh dan berikutnya atau lebih besar lagi nilainya, maka akan menjadi keruh atau tidak jernih istilahnya. Lalu berikutnya kalau misalkan di antara 50% ini, itu kami lihat itu udah bukan keruh lagi tapi udah kotor gitu. Air yang bisa dilihat itu kayak di sungai yang penuh limbah, atau bahkan mungkin lumpur pun itu udah di bawah 50% dari kejernihan ini, atau bahkan mungkin 0% saking kotornya. Dan ini membuat kami berkesimpulan kalau rumusnya itu seperti ini yang sudah ditampilkan. Lalu kalau misalkan di atas 100%, ini karena garis merah ini 100% dan garis 0 ini 0%, dan di sini kami membolehkan untuk di atas 100% atau di bawah 0%, karena kalau di atas 100% itu sudah pasti jernih, tapi kalau di bawah 0% itu sudah pasti kotor, sehingga itu untuk mempermudah saja, atau bisa dibilang dikasih limit gitu. Kalau 100% pas itu udah dimana data ini diturunin ke 100%, dimana kalau misalkan nilainya itu lebih dari 100% itu udah otomatis menjadi 100% pembulatan. Jadi 100% itu jernih, di bawah 100% tapi di atas 50% itu keruh, dan di bawah 50% itu udah pasti kotor. Karena udah cahayanya itu udah sangat terhalang, sehingga udah gak bisa dideteksi apa-apa. Jadi kebanyakan itu emang seperti ini, dimana dari region dari 100% ke 50% ini itu bisa dibilang linear. Region dari 100% ke 50% itu linear, tapi di bawah 50% itu udah kayak eksponensial gitu, kayak langsung turun. Namun ini secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan secara praktek bisa dilihat di sini, ini kayak linear, tapi dari sini itu langsung turun drastis, kayak eksponensial. Dan itu membuat kami berkesimpulan kalau rumus kalibrasi yang digunakan adalah rumus yang ini. Dan ternyata sensor ini tidak sempurna dan ada hambatan dan limitasinya. Hambatan dan limitasi yang pertama adalah sensor ini bersifat logaritmik sehingga sulit diproses dan pengkalibrasiannya serta karakterisasinya. Lalu yang kedua adalah bekerja bagus pada lingkungan redup, tapi akan sulit bekerja pada lingkungan yang terang gitu, sehingga bisa dibilang bergantung pada lingkungan yang dipakai. Karena kami juga belum bikin secara isolasi sehingga masih mengandalkan lingkungan, dan itu merupakan hambatan dan limitasi kami juga. Dan yang ketiga adalah keterbatasan alat pengkalibrasian, karena kami hanya mengandalkan, dan keterbatasan finansial juga, sehingga alat-alat kalibrasi itu kan mahal, sehingga kami mengandalkan LED dan mengandalkan tingkat kejernihan air itu saja, dan mungkin data-data dari internet untuk mengkalibrasinya. Dan yang keempat adalah sulit mencari ralatnya dan akurasi karena keterbatasan instrumen itu juga seperti tadi, hambatan dan limitasinya. Dan yang terakhir adalah LCD OLED sulit diprogram karena kami salah beli OLED-nya, LCD OLED-nya, sehingga program yang digunakan tuh ternyata sulit dicari library-nya, sehingga kami mengalami kesulitan dan menghambat progres kami ketika membuat sistem sensor ini. Untuk kesimpulannya dari proyek kami ada 3, yaitu yang pertama, sensor LDR dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kejernihan air. Yang kedua, penggunaan sensor LDR mudah diimplementasikan dalam berbagai lingkungan dan tergolong murah sehingga memiliki jangkauan dan pasar yang luas. Yang ketiga, sensor LDR dapat memberikan tingkat kejernihan air berdasarkan cahaya yang dipancarkan melewati medium air dan mengenai sensor LDR. Ketika air tersebut tidak jernih, maka akan ada partikel-partikel penghalang sehingga cahaya tidak penuh mengenai sensor cahaya. Dari banyaknya cahaya yang mengenai sensor LDR, kita dapat mengaproksimasi tingkat kejernihan dari air tersebut. Kiranya sekian presentasi atau pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih pada Bapak Dr. Raden
Sumiharto SSI MKOM selaku pengampu pada mata kuliah Sistem Sensor kali ini. Atas segala kekurangan dan keterbatasan yang kelompok kami buat, kami mengucapkan mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.